Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Kita lanjut lagi ya ceritanya. Di sini Jason terus ngintilin Yasmin ya. Apakah mereka akan bersatu lagi? Dan tentang Henry dan Yasmin, apakah mereka bersaudara? Kita langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Mendengar ini senyuman di wajah Vicky tidak berkurang. Tidak bisa, Nona Yasmin adalah tamuku dan temanku. Aku harus mengantarnya sampai ke hotel dengan selamat. Awalnya Yasmin berpikir Vicky akan setuju, tidak disangka malah menolak. Pak Jason, kita pergi masing-masing saja. Yasmin tidak ingin berbagi mobil dengan Jason, tidak peduli apa tujuan Jason datang ke sini, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Kevin tersenyum dan memeluk bahu Vicky, matanya begitu menawan. Kenapa? Kamu takut Jason akan melakukan sesuatu padanya? Vicky terlihat serius. Kamu tidak boleh bicara seperti ini. Kalian mengenalnya dengan aku menjaga dia sebagai tamuku adalah dua hal yang berbeda. Pak Vicky, ayo kita masuk mobil dulu. Yasmin tidak ingin terlibat dengan mereka. Setelah bicara, dia berjalan ke mobil, membuka pintu dan masuk terlebih dahulu. Pak Jason, sampai jumpa lagi. Vicky melepaskan diri dari Kevin. Dia berkata pada Jason dan segera masuk ke mobil yang dimasuki Yasmin. Dani yang mengikuti mereka memasukkan koper ke bagasi lalu masuk ke dalam mobil. Senyuman di wajah Jason menghilang, hanya menyisakan rasa dingin. Ujung lidahnya menyentuh dinding bagian dalam mulutnya, matanya begitu muram dan diliputi rasa dingin. Orang ini terlihat seperti polos dan bisa diajak bicara. Tidak disangka lebih sulit dihadapi dibandingkan orang biasa. Kevin menggetakkan gigi dan tersenyum. Saat mobil berangsur-angsur menjauh, Jason membuang muka dan berjalan menuju mobil lain. Handi berusaha keras mendekatinya dan menggunakan Yasmin untuk membantu menyenangkannya. Ini menunjukkan dia memiliki kemampuan. Menurutmu, apa tujuan Vicky begitu tertarik pada kakak ipar? Kevin bertanya tanpa sadar. Tidak peduli apa tujuannya. Jika dia berani menyakiti Yasmin, aku akan menghancurkan kampung halamannya hingga rata dengan tanah. Jason mendengus dingin. Sesampainya di hotel, selesai makan, Yasmin berencana mandi, tapi saat ini ponselnya berdering. Yasmin mengambil dan melihatnya, ternyata itu nomor telepon ibu kota. Dia telah menyimpan nomor telepon Stefan dan Henry. Ini nomor telepon siapa? Dia menekan tombol jawab. Halo? Halo Sani, maaf aku mengganggumu, kata gadis dengan suara lembut di telepon. Memanggilnya Sani, apa pelanggannya? Tidak apa-apa, siapa namamu? Yasmin selalu sangat baik kepada kliennya. Nama aku Yani Nugraha, panggil saja aku Yani. Aku menelponmu karena memesan gaun di LM. Tapi setelah teringat aku akan mengenakannya di acara yang sangat penting. Aku ingin memberitahu detailnya secara langsung padamu. Yani perlahan-lahan menjelaskan pada Yasmin alasan dia menelpon. Yasmin bergumam mengambil tablet, berjalan ke meja dan duduk. Nona Yasmin, silakan beritahu aku. Aku sudah siap. Karena akan dikenakan pada pesta pernikahan yang akan dihadiri oleh semua selebriti ibu kota. Aku harap gaun itu membuatku menonjol dari keramaian.
Akan lebih baik lagi jika bisa memiliki efek seperti Natasha. Aku bisa membayar 20 sampai 40 miliar. Kakakku akan membayarnya. Yani berkata dengan lembut. Dia bicara dengan sopan, tapi Yasmin masih bisa mendengar nada pamernya. Namun dia sudah terlalu sering melihat pelanggan seperti ini. Menghabiskan banyak uang untuk memesan gaun pasti akan membuatnya merasa hebat. Jika memungkinkan, Nona Yani bisa mengirimkan foto atau video padaku. Sebaiknya tanpa riasan dan menunjukkan bagian depan dan belakang. Yasmin menjelaskan dengan sabar. Jika menginginkan gaun yang melengkapi temperamen, ini sangatlah penting. Apa kamu bisa menerimanya? Iya, tidak masalah. Nada suara Yani masih lembut. Setelah menutup telepon, Yasmin hendak memilah catatannya ketika pesan dari Luna masuk. Apa kamu menerima pesanan? Pesanan apa? Yasmin tidak mengerti maksud Luna. Luna merasa mengirim pesan sangat merepotkan, jadi dia langsung menelpon Yasmin. Departemen Keuangan baru saja mengatakan mereka menerima pembayaran 9 miliar 700 juta, tapi aku tidak memiliki catatan tentang pesanan ini. Jadi aku terpikirkan kamu. Luna terdengar cemas, ini melanggar aturan pembayaran uang tanpa kontrak pasti akan menimbulkan masalah. Seorang wanita bernama Yani baru saja menelpon dan mengatakan dia memesan gaun di studio. Aku pikir dia sudah tanda tangan kontrak. Aku mengobrol sebentar dengannya. Apa dia tidak mengetahui prosedurnya? Yasmin mengerutkan kening, merasa aneh. Sekarang ada banyak pesanan. Dia langsung melakukan pembayaran tanpa mengatakan apapun dan tidak menandatangani kontrak. Dia pasti ingin menerobos antrian. Dia tidak sopan. Berapa nomor teleponnya? Biar aku mengobrol dengannya. Luna meminta nomor telepon Yani lalu menutup telepon. Yasmin merasa kejadian Yani sangat aneh, tapi tidak bisa menjelaskan apa yang aneh. Tidak lama kemudian Yasmin menerima foto Yani. Dia adalah seorang gadis yang sangat cantik dengan temperamen yang dingin. Kulitnya sangat putih dan dia terlihat berperilaku sangat baik. Setelah menyimpan foto tersebut, Yasmin untuk sementara melupakan masalah tersebut. Keesokan paginya, Yasmin turun ke bawah untuk sarapan, tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan Kevin dan Jason lagi. Nona Yasmin, sekarang sudah tidak ada meja. Ayo duduk bersama kami. Saat melihatnya, Kevin segera melambai dengan antusias. Saat Yasmin ragu-ragu, suara Vicky terdengar di pintu restoran. Selamat pagi Nona cantik. Hari ini kedatanganku benar-benar kebetulan. Ayo, aku bawa kamu pergi makan sarapan yang lebih enak. Sarapan di sini tidak enak. Oke. Yasmin mendekatinya dengan senyuman di wajahnya. Wajah Jason tetap tenang, namun urat-urat menyembul di tangan yang memegang sendok. Orang ini. Kevin sangat marah hingga wajahnya memerah dan lehernya menegang. Setelah beberapa saat dia merasa sedih. Kakak ipar benar-benar tidak memberi muka pada kita. Pergi bayar. Jason mendesaknya dan segera berdiri. Vicky yang kembali ke kampung halaman mengendarai mobil sport konvertibel berwarna merah ke hotel. Setelah Yasmin duduk, Vicky hendak menyalakan mesin ketika tiba-tiba sebuah lengan menyentuh jendela. Jason mencondongkan tubuh ke depan dan menatap wajah Vicky dengan senyuman berbahaya di wajahnya. Apa kamu keberatan membawa 2 orang lagi? Ini pertama kalinya kami datang ke kota Selat. Pak Vicky harus mengajak kami berkeliling, mengenal makanan khas dan tempat wisata di sini.
Pak Jason sudah bicara seperti itu, jadi tidak ada alasan untuk menolak. Ayo naik. Vicky merasa pandangan mata Jason seperti pedang yang mengarah padanya, membuat kulit kepalanya mati rasa. Mau tidak mau dia harus menyetujuinya. Yasmin diam-diam menghela nafas. Dia menjauh dari Jason yang sedang duduk di dalam mobil. Kevin keluar dan duduk di kursi penumpang. Pak Vicky, mobilmu bagus. Setelah masuk ke dalam mobil, Kevin bicara dengan Vicky. Kalau tidak, dua orang di belakang akan membuatnya merasa sesak. Kamu terlalu memuji. Ngomong-ngomong, bisnis apa yang kalian lakukan di kota Selat? Aku dengar Pak Jason berkecimpung dalam bisnis properti. Tapi belakangan ini aku tidak mendengar ada proyek baru di kota Selat. Vicky bertanya dengan sengaja sambil mengemudi. Jason tidak menjawab, tapi memiringkan kepala dan memandang Yasmin dengan santai, sesekali melirik pergelangan tangannya. Yasmin menyadarinya, dia menyembunyikan pergelangan tangannya dan berbalik untuk melihat pemandangan di sepanjang jalan. Angin meniup tinggi rambut Yasmin. Wajah Jason tersapu oleh rambutnya. Aroma yang menyegarkan membuatnya tanpa sadar memikirkan kehidupan pernikahan mereka yang intim. Pada saat ini hatinya penuh dengan kekakuan dan kehampaan. Sekarang di antara mereka bahkan tidak ada kesempatan untuk bertengkar. Mereka seperti dua orang asing. Nona Yasmin sangat cantik. Benar saja. Wanita cantik harus menggunakan mobil bagus. Setelah pekerjaan hari ini selesai, aku akan mengajakmu membeli 2 terusan bergaya bohemian. Kamu bisa mengenakannya dan pergi ke pantai untuk bermain. Pasti banyak pria yang terpesona olehmu. Vicky tiba-tiba membuka mulutnya untuk memuji Yasmin terang-terangan. Yasmin mengangkat tangan untuk merapikan rambutnya, matanya langsung bersinar sambil tersenyum. Aku sangat menyukai gaya bohemian. Setelah menyelesaikan pekerjaanku, aku akan berdandan dan pergi ke pantai untuk melihat berapa banyak pria tampan yang bisa terpesona oleh kecantikanku. Jason tahu Yasmin sengaja mengatakan ini padanya. Dia melirik dan berkata dengan tenang, Nona Yasmin butuh pacar. Tidak, tapi menunjukkan kecantikanku adalah kebebasanku. Yasmin berkata dengan tenang seperti biasanya. Mendengar ini, Jason tersenyum tipis. Jika Nona Yasmin ingin merayu pria, harus menilai dengan baik. Setidaknya harus memiliki standar sepertiku. Kalau tidak, dia tidak layak untukmu. Yasmin terdiam. Kenapa harus menggunakan Jason sebagai standar? Tidak mau mengaku kalah, Yasmin berkata, kecantikan atau ketampanan itu sangat subjektif. Di dalam pandanganku, Pak Jason hanya biasa saja. Kevin berusaha keras untuk tidak tertawa. Vicky dengan cepat bertanya kepada Yasmin, apa pendapatmu tentang aku, gadis cantik? Kamu sesuai dengan selera aku, lumayan. Jawab Yasmin dengan wajah ramah. Vicky tersenyum bahagia. Jason memandang Vicky dengan tiba-tiba berkata, aku dengar kamu dan Pak Handi sama sekali tidak saling mengenal. Pak Handi yang berinisiatif mencarimu. Baru kalian melakukan kerjasama. Sebenarnya sebelumnya sudah saling menghubungi beberapa kali. Karena perkataan Jason, Vicky yang awalnya tenang tampak sedikit tegang. SPTV sudah berkembang cukup baik di bawah tanganmu. Tiba-tiba mendengar pendapat Pak Handi dan mengalami masalah. Apa tidak mempertimbangkan penonton bisa menerimanya atau tidak?
Jason menyilangkan tangan dan mengatupkan kedua tangannya dengan mata yang tajam seperti macan tutul yang terbangun. Tentu saja Pak Jason tidak tahu. Rating acara SPTV tahun ini sangat rendah dan laporan keuangannya akan segera berubah menjadi merah. Jika tidak mencari jalan keluar, kami harus menutupnya. Kalau tidak berani mencoba, bagaimana bisa menemukan jalan baru? Vicky dia kembali santai. Yasmin memperhatikan kata-kata Jason. Jika dia tidak salah ingat, Handi mengatakan Vicky yang meminta bantuannya. Yasmin tanpa sadar menoleh pada Jason. Apa Jason sengaja menanyakan hal itu? Jason menoleh menatap Yasmin dan bertanya, "Kenapa?" "Tidak apa-apa." Yasmin membuang muka dan kembali melihat pemandangan di sepanjang jalan. Kata-kata Jason membuatnya mulai memikirkan kembali hubungan antara dia dan Hadi. Kalau hanya hubungan yang saling menguntungkan, tindakan Hadi ini membuat hatinya merasa tidak nyaman, anggap saja sebagai menghasilkan uang. Tapi Hadi bertanya padanya, apa mereka masih berteman? Kalimat ini seperti mendapatkan kartu bebas hukuman darinya. Walaupun Hadi melakukan hal yang ilegal, dia mau tidak mau menelan rasa tidak senangnya, memaafkan Hadi dan terus berteman. Setelah sarapan, Yasmin pergi ke rumah Vicky untuk melihat barang-barang. Jason dan Kevin tidak bisa mengikuti mereka dan hanya bisa melihat kepergian mereka. Yasmin duduk di mobil Vicky dan pergi ke pantai. Area luas ini penuh dengan dermaga. Ada banyak perahu nelayan yang berlabuh di depan dermaga. Tapi yang langsung menarik perhatian adalah sebuah kapal pesiar mewah yang berlabuh di dermaga yang tidak ada kapal nelayan. "Naiklah ke kapal pesiar dulu. Aku akan mengantarmu melihat barangnya." Vicky melambaikan tangannya dan berjalan ke dermaga. Yasmin mengikutinya. Dia memandangi laut dengan tenang dan sedikit bingung. "Tidak bisa naik perahu." Vicky melambaikan kipasnya dengan santai. "Aduh, di kapal pesiar ada makanan dan minuman. Walaupun bekerja juga harus menikmatinya, kan?" Setelah dia mengatakan itu, Yasmin sama sekali tidak menolak. Laut berkilau dan luas. Yasmin berdiri di geladak. Dia merasa bahagia tanpa alasan. Vicky sedang duduk di kursi pantai, sesekali mencuri-curi pandang ke arahnya dengan senyuman di bibirnya. Kapal pesiar berhenti di serangkaian pulau. Yasmin dan Vicky turun dari kapal pesiar. Vicky berkata, "Di belakang pulau ini adalah wilayah laut dangkal. Di sekeliling gunung dan tidak akan ada ombak yang bisa menembusnya. Ini adalah kawasan pengembangbiakan yang murni alami." "Bagaimana kamu menemukan harta karun seperti itu?" Yasmin bertanya tanpa sadar. Sebenarnya dia tidak peduli dengan kualitas pertanian Vicky. Dia hanya peduli dengan kualitas barang yang diinginkannya. "Bisa menemukannya saat berlayar. Keluarga kami sudah mengurus hal ini selama beberapa generasi," kata Vicky dengan nada hormat. Yasmin mengangguk. Saat mengikuti Vicky berjalan ke belakang pulau, dia melihat kawasan laut dangkal yang dikelilingi tembok pegunungan. Airnya biru jernih dan lingkungannya asri. Pelampung pada jaring budidaya terapung mengapung secara teratur di permukaan laut dalam terlihat indah. "Jika kita bekerja sama, kami dapat menyediakan mutiara sebanyak apapun yang dibutuhkan LM setiap tahunnya, dan itu akan menjadi mutiara terbaik untuk LM." Vicky seperti pelayan yang baik, dia terus mengipasi Yasmin. "Sebelum membuat keputusan, aku ingin melihat hasil akhir mutiara kalian." Yasmin menjawab,
Aku tidak panas, kamu kipasi diri sendiri saja. Vicky mengajaknya melihat peternakan dan kemudian pergi ke pabrik pengolahan mutiara yang didirikan di pulau itu. Begitu memasuki pabrik, Yasmin melihat beberapa jenis produk jari mutiara ditempatkan di baskom plastik di atas meja dan disortir oleh para pekerja. Kualitas mutiaranya sangat bagus. Setelah melihatnya, keduanya pergi ke kantor pabrik pengolahan. Mutiaramu berkualitas bagus. Menurut logika, tidak mungkin tidak terjual, kata Yasmin sambil duduk di sofa dan memandang Vicky yang sedang membuat teh. Ada juga penjual perhiasan yang datang melihatnya, tapi harganya kurang pas, jadi aku tidak mau menjualnya. Biaya penangkaran buatanku tidak murah, dan pulau ini juga membutuhkan biaya. Jadi bagaimana bisa aku menjualnya dengan murah? Vicky dengan terampil menyeduh teh dan berkata saat ini dia tidak tampak terlalu senang. Yasmin mendengar nada jijik dalam nada suaranya. Aku bisa mengambil setengah dari mutiaramu, tapi harganya harus sesuai, kata Yasmin dengan nada bernegosiasi. Mutiara laut lebih mahal daripada mutiara air tawar. Semakin jarang warnanya, maka semakin mahal pula harganya. Meski gaun yang dirancangnya tidak murah, namun jika harga mutiara naik, maka akan menjadi bisnis yang merugikan baginya. Aku beritahu kamu, aku memiliki ribuan mutiara merak hijau. Vicky mengangkat mata dan menatapnya dengan sedikit kelihayan di matanya. Mutiara merak hijau sangat langka, ada ribuan. Ini adalah kekayaan yang sangat besar. Kamu akan menjualnya padaku? Yasmin bertanya. Dia tidak mampu membeli ribuan mutiara laut merak hijau dengan harga pasar. Bisa lebih murah. Aku yakin kamu pasti membelinya dengan harga yang pantas. Vicky menuangkan secangkir teh untuk Yasmin sambil tersenyum menyanjung. Yasmin tersenyum tidak terlena mendengar pujiannya. Pak Vicky, alasan aku membeli mutiaramu karena ingin merancang sebuah gaun yang akan menarik perhatian saat diunggah di internet. Untuk membangun momentum programmu, aku rasa kamu harus sedikit mengurangi harga mutiara ini. Yasmin masih ingin menekan harganya lagi. Bagaimanapun kalau bukan demi rating acara yang bagus, dia tidak akan datang untuk membeli mutiaranya. Ekspresi Vicky terlihat sangat perih. Nona Yasmin, kamu lihat betapa sulitnya mutiara laut ini diproduksi. Ditambah lagi kota Selat bukanlah tempat yang khusus memproduksi mutiara laut. Yasmin juga tersenyum canggung. Aku di sini untuk membeli mutiaramu demi program SPTV. Selain itu, kedepannya kita mungkin bisa bekerja sama lagi. Bukan kali ini saja. Aduh, ini sudah harga terendah. Vicky memasang ekspresi sedih. Ya, ceritanya masih begini saja ya kak. Nggak tahu ini alurnya kemana, tapi saya akan terus melanjutkan ya ceritanya, biar tahulah arahnya kemana. Oke, lanjut lagi ceritanya.